Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, teman-teman sekalian. Setelah kemarin video yang cukup ramai diperbincangkan dan juga diambil oleh salah satu channel besar, kemudian dikomentari tentang Ustadz ini, dan sekarang ini kayaknya mungkin heboh lagi nih, karena Ustadz Wahib ini mengaku jadi wali, teman-teman. Ya, dan semuanya. Nah, ini saya harus klarifikasi ini. Ustadz Wahib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Anda mengaku jadi wali, Ustadz? Alhamdulillah, dengan berbagai sudut pandang ya, memang saya adalah waliyun. Wali. Ya. Waliullah, iya. Waliullah. Iya. Nanti dijelaskan sepenuhnya insya Allah nanti kalau Allah mengizinkan. Iya. Biar tidak salah paham, juga jangan iri. Ini teman-teman ya. Jadi pastikan saudara-saudara dan teman-teman sekalian menonton video ini sampai habis. Ini penjelasan kenapa ya Ustadz Wahib ini mengaku sebagai seorang wali. Waliullah. Orang bain-bain. Ya. Bukan wali murid. Kan kalau wali murid jelas. Ini gimana? Apa alasannya, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyhi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'ihi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amma ba'd. Terima kasih kepada Kiai Aswad Baroza, sahibu hadzal ma'had, Pondok Tahfidz El Falah Pandanarum, Cipari, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, ini saya jelaskan di sini karena kita ini bukan orang yang bersembunyi di balik layar. Biar tahu juga di sini ini pondok pesantren yang alhamdulillah sudah ada kegiatannya maksimal, saya kira sudah cukup maksimal. Kegiatannya adalah penghafal Al-Quran, dan tidak hanya menghafalkan Al-Quran tetapi juga mempelajari nahwu dan sorof. Kebetulan saya sendiri yang bertugas menjadi khotim nahwu sorof di sini, walaupun yang masih belajar semua termasuk saya sendiri, tapi sudah lumayan lama berjalannya ya. Ini kembali ke statement itu, Tad. Kok aku wali. Jarang. Sekelas ulama Gus baca itu masih katanya bercita-cita, berarti kan masih merasa belum baik. Kalau ini ada ustadz tuh dari kampung, belum patya viral lagi. Walaupun alimnya sih saya tidak ragu ya teman-teman ya. Enggak, ini justru saya ini enggak alim seperti Gus Baham, makanya saya bebas. Saya bebas mau berbicara apapun karena orang bodoh itu bebas berbicara. Tapi ini teman-teman pasti kita semuanya penasaran ya. Penasaran kayak gitu. Baik. Kenapa saya mengaku waliullah? Dan sebenarnya dalam beberapa video yang lalu kan, waktu video yang pertama itu kan saya akan mau sebagai pacarnya Allah, itu terakhir itu kan itu ada statement sedikit ya. Iya, statement sedikit tentang hal itu. Sebenarnya udah ada pemikiran di benak saya, ada konsep-konsep semacam ini sebagai tawaran. Sebenarnya tawaran, siapa tahu banyak yang mau. Dan saya mengaku seperti ini, nanti siapapun boleh mengkritik. Ini bukan sebuah kebenaran yang harus diikuti, kemudian sesuatu yang harus
diaminkan atau diiyakan oleh siapapun, apalagi oleh seorang Gus Baha misalkan. Kalau Gus Baha tahu semuanya, kalau saya kan tahu sedikit seolah-olah tahu semua. Pokoknya ini open ya, terbuka. Ya, bagi siapapun, dan silakan hujah saya ini nanti dipatahkan. Ya. Karena saya berbicara juga ada hujahnya, walaupun hujah saya seperti kemarin kan ada yang dikatakan mentah lah, dikatakan tekstual, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ketinggalan kereta, itu kan masalah nasab. Ya memang kita sengaja ketinggalan kereta kok. Ya karena untuk sebentar ini biar saya bahas yang lama-lama nanti ujungnya di terserah saja, nggak ngatur. Karep ya. Ya kemarin kan ini video-video yang kemarin ada yang mengatakan tekstualis. Ya memang kita lihat teks kan seperti itu. Iya betul. Di kitab seperti itu, kemudian kita cerna. Akhirnya kita memiliki kesimpulan yang seperti diungkapkan kemarin. Ada kemudian mengatakan kita ketinggalan kereta. Memang kita ketinggalan kereta karena kita nggak naik kereta kok. Iya, karena apa? Yang kemarin ada yang bilang itu kan di video jenengan itu kan. Seharusnya ini berbicara masalah nasab ini harus menggunakan, kita kembali ke masalah nasab kemarin kan masalah nasab kan. Menggunakan kitab tarikhnya, manuskripnya. Enggak. Kita enggak naik kereta itu, kita hanya melihat kereta yang jalan begitu indahnya kan kayak gitu. Kita enggak naik kereta. Karena sudah ada yang di kereta yang seperti itu kayak dari pihak Kiai Imad, sudah ada Kiai Imadnya, ada Kiai Nur Ihya-nya, ada dokter manajemen alinya, sudah ada Kiai Nur Ihya. Dan kita percaya mereka sudah melakukan sudah lebih dari cukup. Kemudian dari pihak yang pro sama Pak Ayu kan ada Gus Zaininya, ada Gus Rumel Abbasnya, sudah banyak lah. Kita mengomentari dari dua kubu ini karena mereka berjalan sangat cepat. Kita tidak naik kereta kok. Tapi kita hanya menonton kereta. Tapi kita tahu kita akan tujuannya kan sama. Kita jalan kaki lah, nggak bisa jalan cepat. Kita kalau tahu kapasitas keilmuan saya kan minim. Ini kan sambil rokokan sebenarnya kan, tema ini adalah rokokan sambil direkam kan kayak gitu kan. Saya silaturahmi ke sini. Hanya obrolan rakyat biasa ya. Betul. Tapi kebetulan karena kemarin kita cari hikmahnya gitu ya. Iya. Bukan untuk pro dan kontra atau perdebatan, bukan ya Ted ya. Bukan, tapi maaf sebenarnya ini juga pembicaraan saya memang mengarah untuk diperdebatkan. Ya bukan debat, mungkin semacam pro kontra. Apa namanya, ayo kita bareng-bareng kita rembuk kayak betul, gitu iya. Karena beda kalau debat itu kan menang dan kalah. Betul. Ini kan kita cari sama-sama mencari kebenaran lah ya. Kita cari yang baiknya lah kayak gitu. Kita cari sisi baiknya, semangatnya itu gitu kan ya. Betul. Ada juga ini ada yang mengatakan mereka kita mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran. Berarti kan itu saya juga nggak suka dengan bahasa seperti itu. Seolah-olah kita lah yang benar, mereka salah hanya mencari pembenaran. Maka dari itu semua saya punya pemikiran saya adalah waliullah. Nah itu ini iya kan teman-teman. Kok bisa dari masalah nasab sampai ke sini ini kan aneh. Ada orang mengaku waliullah. Ya Allah. Ya ini orangnya. Ayo Gus Bawa ora wani ngono ya, Gus Bawa ora wani. Diviralkan. Sekali lagi, kenapa saya berani seperti ini? Saya karena memang saya orang bodoh, maka orang bodoh itu kan bebas berbicara. Coba lihat di YouTube, yang bodoh-bodoh justru yang komentarnya macam-macam kan. Iya kan? Tak hijau itu kan kalau nyerang Gus Abbas, masya Allah itu kan nyerang Kiai Imad, tesisnya sampah dan seterusnya. Ya karena tak hijau memang tidak bisa bikin tesis. Dia bodoh dalam hal itu, makanya dia bebas berbicara. Mungkin saya juga tidak paham masalah wali sehingga saya mengaku wali, tapi saya punya hujah. Kalau memang saya salah silakan dipatahkan hujah saya nanti. Iya. Ditunjukkan lah kalau salah ya. Iya. Ya Allah, mulai ini masalah wali ini ya Allah. Saya ingat ini masalah Gus Baha lagi ya. Waktu itu saya lihat videonya Gus Baha itu sama Habib Quraisy Shihab. Ini masalah Habib ya. Tapi Mufassir ya kan, saya penggemarnya beliau. Ya, sama. Ini videonya mungkin sampai sekarang masih ada itu kan. Gus Baha itu cita-citanya jadi wali. Masih cita-cita ya. Cita-cita. Rendah hati mungkin itu. Ya entahlah, saya enggak tahu. Yang jelas baru sebelum Gus Baha mengaku saya mau duluan. Ya. Ya bebas, mau mengaku kan bebas ya.
Aku Habib ya nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Cuma diakuinya itu yang Nah, itu terserah masalah orang ya. diakui atau tidak itu kan terserah. Tapi yang jelas kan saya punya hujah loh nanti kan. Iya, iya. Yang jelas saya punya hujah, saya punya bukti dan bukti kan, hujah kan bukti itu kan. Dan punya tujuan. Hmm. Saya kira tujuannya bagus. Tentu hujahnya tentunya Al-Qur'an dong, surah hadis. Quran teman-teman, Masya Allah. Yang masalah tafsir kan nanti orang juga punya hujah sendiri untuk mentafsirkan kan. Quran kan ijmal. Ya, ya. Maknanya kan global kan. Masih global ya. Dan kita tahu sendiri masalah mentafsirkan Al-Qur'an itu selain maknanya ada mafhum, ada mantuk, mafhumnya ada dua, ada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Kemudian untuk mentaksis ayat-ayat yang sifatnya amah, yang sifatnya umum, diperlukan keilmuan yang tidak sedikit seperti Gus Baha itu kan. Iya, iya. Untuk mentaksis ayat yang umum diperlukan hadisnya, diperlukan ayat yang lain dari ayat yang berkaitan. Kemudian diperlukan lagi tarikhnya, diperlukan lagi makalah-makalah ulama yang diakui kan seterusnya itu. Kok tidak semudah itulah ya. Iya, tapi sekali lagi saya bodoh, makanya bebas saya mau ngaku mau berkomentar apapun terkait masalah wali ini. Ya, seperti Gus Bah kan ngalim jadi maka Tapi dia punya hujah. ya punya. Walaupun misalnya nanti gampang dipatahkan enggak apa-apa, tapi silakan dipatahkan nanti. Ini saya ngerokok dulu. Walaupun habis ini ngerokok lagi. Ya, ya. Ya wali kan sekarang beda kan. Relax. Lah Lah itu lah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masya Allah. Nggak khawatir dihujat sama netizen tadi. Oh no. Wali sih ya. Ya memang ada istilah dari kita ngaji itu kan. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Wa ridullahi ghayatun la tudrak. La tutsrak. Fa adrik ma la yudrak. Fa adrik ma la yudrak. Watruk ma la yudrak. Atau dibalik. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yudrak. Kepuasan manusia agar mengomentari kita yang positif tidak mungkin lah. Ya. Semua manusia puas dengan pendapat itu tidak mungkin. Ya kan? Mustahil. Pasti tetap ada yang kontra. Ya. Maka dari itu kita punya tujuan. Ya sudah fokus sama tujuan kita. Ya. Sudah jangan bikin semua manusia setuju dengan kita, tidak mungkin. Maka jangan jadi prioritas masalah agar netizen misalkan karena kita nanti direkam upload di YouTube misalkan seperti itu cuma orang senang sama kita ya tidak mungkin. Makanya fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yudrak, fokus pada tujuan kita apa ridhonya Allah, tinggalkan apa yang tidak mungkin didapat. Ya sudah gitu aja konsepnya. Ya Allah, wali ya Wali. Ini orang mengaku wali dan dipublis. Baik, sebelum berangkat ke masalah wali ini kameramen kemana ini? Ditinggal pergi tadi. Oh iya, sudah. Nggak berani. Ya dia. Wali kan sama Allah itu. Nggak perlu kameramen. Sebelum saya jawab, menurut panjenengan nih, wali itu apa? Waliullah. Ini kita fokus ke waliullah, kekasih Allah. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Kemudian ya orang yang sangat dekat. Baik. Maksudnya dicintai dan mencintai Allah. Dicintai dan mencintai Allah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ke masalah waliullah ya. Ya ini inti mulai ya. Perhatikan baik-baik ini. Jangan sampai di skip ini bagian. Ada konsep memang yang dipakai oleh sebagian teman-teman kita, terutama orang-orang Wahabi ini, mohon maaf. Orang Wahabi ya. Ya. Mengartikan ayat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi kita kan kita bukan orang Wahabi. Kita Nahdiyin. Kita di pondok-pondok NU dari kecil. Betul. Dan konsep-konsep kita adalah konsep-konsep Nahdiyin. Kita tidak setuju dengan konsep-konsepnya Wahabi. Apa yang salah dari pendapat mereka tentang? Nggak usah kita bahas masalah itu kan nggak selesai juga itu kan. Ya masalah ini saya oke. Oke. Nah, waliullah disebutkan di dalam Al-Quran mereka alladzina amanu ala inna awliya, ingat bahwa para kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak merasa khawatir, mereka tidak merasa susah, tidak pernah juga seperti itu.
Dan ayat itu enggak selesai sampai situ saja. Di belakang ada ayat selanjutnya sebagai tafsiran dari ayat sebelumnya. Ya, ya. Siapa sih mereka? Orang-orang yang tidak pernah merasa susah dan merasa takut. Mm-mm. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mm. Itu definisi kan. Definisi. Definisi para wali seperti itu. Tetapi saya cenderung mengartikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu bukan berarti hanya para wali itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa susah. Artinya orang-orang yang masih ketakutan dan kadang susah itu bukan wali, bukan seperti itu saya mengartikan. Bukan orang yang sama sekali tidak pernah takut, sama sekali tidak pernah sedih. Iya, artinya orang wali adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut dan orang-orang yang tidak merasa susah, sedih gitu kan. Hanya mereka lah yang wali. Yang selain itu bukan wali, walaupun mereka beriman dan bertakwa. Oke gitu. Karena di situ ada Allah gitu kan. Allah ingat bahwa para kekasih Allah itu ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa Khawatir, huzn, takut. la khaufun, tidak pernah merasa takut, wala hum yahzanun, mereka juga tidak pernah merasa sedih. Bukan berarti orang yang kadang takut, orang yang kadang sedih itu bukan wali, bukan. Oh begitu. Iya. Artinya orang yang kadang sedih, orang yang kadang takut juga tetap wali. Bukan orang yang tidak ada fitur takutnya. Iya, Sama bukan. sekali bukan ya. Artinya di ayat tersebut Allah mengingatkan, ingat kalian semua adalah waliullah, adalah kekasih-kekasih Allah, maka jangan takut, maka jangan sedih, ada saya loh, kata Allah seperti itu sebenarnya. Kalau kalian memang ada iman di dada, kalian memang merasa takut kepada Allah, ingat kalian adalah kekasihku, kata Allah ya. Saya mengartikan seperti itu, maka jangan takut, maka jangan sedih. Bukan disabotase hanya orang yang tidak pernah merasa takut, hanya orang yang tidak pernah merasa sedih, mereka lah wali, yang lain bukan. Oh iya iya iya. Iya. Maka saya mengatakan saya adalah waliullah, artinya saya adalah waliullah, panjenengan juga waliullah, dan semua orang adalah hakikatnya adalah waliullah. Bukan cuma saya tapi semua, kalau saya mengatakan seperti itu. Semuanya termasuk panjenengan. Orang tapi bukan ayam ini. Orang ya. Iya. Dan sama Mas Sugignur itu beda. Mas Sugignur kan udah kebablasan itu. Pedus kalau ada kambing mengartikan apa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama kan seperti itu. Kebablasan Gus Nur itu kan seperti itu. Saya enggak. Walaupun nanti mungkin sama saja sama Gus Nur ya monggo ya. Tapi saya yang pertama itu definisi wali di dalam ayat ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, bukan hanya orang yang tidak pernah merasa takut, hanya orang yang tidak pernah merasa sedih yang pantas menjadi wali. Berarti orang yang kadang sedih dan kadang takut bukan wali. Saya enggak seperti itu mengartikan. Artinya menurut saya ini juga enggak apa boleh dikritik lah. Menurut kamu siapa juga boleh. Saya punya idrok ya. Idrok itu penemu pemikiran bahwa ayat itu mengatakan bahwa ingat kalian semua adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Ingat di dalam dirimu ada iman. Di dalam dirimu ada ketakwaan, walaupun hanya berapa persen keimanannya, walaupun hanya berapa cuil. Hanya secuil ketakwaan manusia, tetapi ingat kalian adalah manusia makhluk yang dicintai oleh Allah. Kalian adalah manusia yang disayangi oleh Allah. Kalian semua adalah manusia makhluk yang disayangi oleh Allah. Maka ingat kalian adalah para wali Allah. Dan ingat wali Allah itu tidak sedih, wali Allah itu tidak takut. Maka jangan takut, ada saya, itu kata Allah. Maka saya sering mengatakan Allah setiap waktu itu mengatakan kepada manusia, wahai manusia, I love you, I love you, I love you. Allah yang berbicara ke kita. Begitu ya. Begitu. Dan hanya manusia yang mampu mengatakan I love you to ya Allah. Berarti sebenarnya setiap manusia itu punya hubungan khusus dengan Allah. Yang ketika dibahasakan anak-anak remaja sekarang sudah jadian sama Allah. Oh gitu. Iya.
Maka sejatinya adalah kekasih. Kasih. Allah mencintai dan manusia sebenarnya ada cinta terhadap Allah, hanya saja kadang tertutup oleh maksiat dan seterusnya. Sehingga dia tidak tahu karomahnya sendiri. Gitu ya. Iya, dan nanti masa keramat juga macam-macam ini masalah karomah. Oh iya iya iya. Satu itu, kedua itu ayat ya silakan nanti dirungkatkan gitu apa pandangan saya terhadap ayat itu tadi silakan Ya di boleh di komen lah dikritik ya, nanti di dikritik. komentar. Oh, ini menurut tafsir Qurtubinya seperti ini, menurut tafsir ini silahkan, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, Lanjut. ada ayat yang kaitannya dengan hadis juga. Ada hadis yang mengatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah sedang menunjukkan cintanya kepada dia. Diulang itu? Ketika Allah menguji seorang hamba, diuji ya. Diuji, diberi cobaan. Maka sedang menunjukkan cinta. Allah sedang menunjukkan cintanya kepada dia. Orang lagi banyak ujian, banyak susah, banyak iya, itu Allah sedang menguji dia. Yang malah mencintai ya menunjukkan cintanya. Dengan ayat yang kemarin mungkin pernah diobrolkan sama kita itu kan. Masalah mu'alaf kemarin sama waktu kita bahas di Al-Wiqor dulu kan. Yang bagaimana itu? Yang masalah orang ketika di dadanya ada iman, jangan pernah merasa aman. Aman tidak ada cobaan maksudnya loh. Kalau aman dia selama ada iman tetap seharusnya aman karena ada iman, seharusnya kehidupannya aman. Aman dari maksiat dan seterusnya. Kalau ada selalu diuji gitu. Iya, tapi dia tidak akan pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu kaitannya hati sama Quran itu. Kedua, ketiga ini ya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan innallaha bikum rahima. Sesungguhnya Allah dengan kalian sangat-sangat besar kasih sayangnya. Sebentar disclaimer dulu ini ya. Ini Ustadz Wahib ini pernah melakukan penelitian terhadap Al-Qur'an ya. Enggak. Dalam satu tim ya. Aduh, enggak. Penelitian ini penelitian mohon maaf, dikira nanti soal Al-Qur'an, saya takut ini. Enggak. Tapi pernah melakukan hal apa ya pernah menjadi salah satu bagian dari sebuah penelitian Al-Qur'an yang membahas ayat demi ayat, kata demi kata, mengkelompokkan kata-kata, betul. kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an ini ABCD, sehingga secara lebih detail mungkin dibanding saya gitu ya, sudah mentelaah perbandingan satu kata dengan kata lainnya secara lebih teliti kayak gitu ya. Ya betul dulu. Mungkin ini yang membuat Ustadz Wahib ini punya pemikiran kayak gitu mungkin ya. Tapi bukan stres kan? Ya boleh saja lah. Karena stres juga ada apa-apa. Mohon maaf ini saya bercanda, biar nggak sepaneng ya. Memang dulu waktu sebelum nikah, saya pernah ikut seseorang yang seseorang tersebut sedang melakukan riset ataupun penelitian tentang alfazul Quran. Iya, dari segi nahwu sorofnya. Iya. Beliau seorang anggota DPR RI. Saya sebut namanya Insinyur Akmal Jinur. Ya, saya sebutkan nanti, siapa tahu nanti beliau itu melihat. Mudah-mudahan panjang umur Pak Akmal Jinur ini seorang insinyur teknik sebenarnya. Dia anggota Komisi 9 kalau nggak salah. Anggota DPR RI Komisi 9 dari Partai Amanat Nasional. PAN ya. PAN. Beliau saat itu masih jabat tahun 2004-2009 ya. Jabatnya tahun-tahun itu. Nah, beliau punya asisten itu kebetulan seorang mahasiswa Mesir, lulusan Mesir, namanya Mas Fuad Mukhlis namanya. Sudah ada bukunya kalau nggak salah namanya Al-Quran Tematik. Iya, dan Al-Quran Tematik ini ditaskhih sama Pak Syekhuna ya, sama guru kita, sama alhamdulillah juga ini Pak Aksin Sahu Muhammad, rektor EIG kalau nggak salah ini.
Juga dulu saya pernah bikin buku, ya sampai sekarang juga masih ada itu bukunya, tapi belum pernah terbit ini. Sudah Buku pernah. sudah pernah terbitin sendiri. Ya, belum diterbitkan lagi. Ya itu Mubtada dulu juga kata Pak Akmal Tinur, teori-teori di kitab Mubtada itu yang kebetulan menjadi teori dari hasil penelitiannya Pak Akmal ini disuankan ke Pak Hasin Muhammad, sudah pernah. Jadi tugas Tugas saya pada itu tugasnya jenengan ya, itu apa? sebenarnya menyelesaikan kerjaan yang yang digarap oleh Ustadz atau Buat Kiai gitu ya. Fuad Mukhlis itu tadi. Hmm. Beliau sangat luar biasa. Beliau mau memisahkan alfazul Quran Ya, per huruf, per per kalimat. huruf per kalimat. Iya, ini kalimat huruf, ini kalimat isim, ini kalimat fi'il. Fungsinya ini apa? Misalkan huruf jar ba, bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya ini huruf jar, fungsinya apa? Ya. Ilsok apa bukan, dan seterusnya itu menggunakan referensi ada muhunil labib, ada sopan, dan seterusnya. Semua kitab-kitab besar tentang nahwu sorof dipakai oleh Ustadz. Dan sambil memperhatikan konteks itunya mungkin ya. Maksudnya kan ba di satu kalam mungkin agak berbeda fungsi apa namanya, kayak apa idahnya di Kaidah, iya. Nah itu di yang lain melakukan penelitian lebih detailnya itu Ustadz Fuad Mukhlis. satu aja. Iya, dan itu sangat detail. Ada nanti alnya al atau ta'arif, atau lil ahdinya lil ahdi dhihni atau lil ahdi dzikri. Nah, sebenarnya itu Ustadz Mukhlis, Ustadz Fuad ya. Nah, saya kebetulan menyelesaikan kerjaan Mas Fuad yang pada saat itu belum selesai. Itu udah berapa persen waktu Wah, itu? itu sudah banyak lah, saya hanya 0,sekian%. Di antara mengumpulkan ini, oh ini mutada, ini mutada muqaddam, ini khobar muqaddam, ini mutada muakhar. Iya, Jadi iya, iya. kumpul-kumpulin. Jadi ini ada data di sama siapa? Insinyur Akmal Dinur punya data yang luar biasa ini. Di dalam Al-Quran, lafal yang paling sering diulang apa ada? Berapa Gitu ya. banyak, di mana saja ada itu datanya. Karena pakai Excel. Excel itu kan luar biasa. Dan ente termasuk melihat juga ya, Ya saya melihat. melihat tahu Ya, dan mengolah transaksi pun insya Allah saya bisa. saya. Mengolah. Karena saya belajar Excel ya di situ. Ya, Kok ini sebagai ini aja gambaran teman-teman bahwa eh, kalau punya pemikiran seperti ini juga mungkin terpengaruh oleh pernah meneliti lafal demi lafal yang ada dalam Al-Quran satu demi satu kan luar biasa. ya nggak juga mungkin, ya nggak juga seperti itu juga. Aduh, jangan gimana ya. Ya wis Eh, lah. ya wis lah, gue ya kenalan. Tapi kan selain itu bukti kira saya ter, ter obsesi oleh kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran secara terjemah, kemudian Oke. mengartikannya salah. Enggak juga saya, karena saya juga baca tafsir. Iya iya dan ya kan masih terbuka terhadap Ya, ini kan. oh, iya iya iya. Berarti ini satu pemikiran yang boleh kita Iya jadikan iya iya iya. kayak Ya. hasanah aja kayak gitu ya hasanah. Nah, nanti kalau pemikirannya terlalu ekstrim atau enggak ini ya jangan dipakai teman-teman ya. Kalau membahayakan Kalau gitu ya. membahayakan. Tapi kalau bagus kan kenapa tidak kan Ya, gitu. saya lanjutkan kembali ya. Berarti yang ketiga ini Iya, masalah apa ya? ya ayat itu tadi kan, Ayat ya. bahwa orang selama di dalam dadanya ada iman, dia diharapkan akan aman. Aman. Iya, aman dalam bergaul dengan siapapun, mau dengan dimanapun dan kapanpun dia aman dari melakukan sesuatu yang dilarang agama. Ya. Tetapi dalam konteks hubungan dia dengan Allah, jangan pernah merasa aman, karena Allah akan selalu memberikan ujian-ujian Iya, agar naik tingkatannya di hadapan Allah, di sisi sebenarnya Allah. mirip ya sama hubungan kita dengan eh, kasih dunia maksudnya Iya betul. istri Iya, gitu kamu ya. kadang pacaran aja juga kadang Pacaran diuji kok. uji ya Iya, kesetiaannya ya. kesetiaannya, kesabarannya. Selingkuh apa enggak Nah iya, gitu ya. oh iya, iya. Betul. Bener enggak cintanya? Kalau bener cinta buktikan. Ayo lamar Buktikan. saya dong. Nah, Iya. Kemudian di ayat tersebut, di Al-Quran juga ada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada kan? ya. Ayat itu. Alhamdulillah. Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah untuk berbicara kepada manusia. Wahai manusia, ketika kalian mengiyakan cinta kepadaku, kunya Allah ya. Ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah saya Muhammad. Ketika kalian mengatakan cinta kepada Allah, maka ikuti saya Muhammad. Ikuti Muhammad. Iya, ikuti kanjeng Nabi.
fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan cinta sejati Allah. Nah, Yes. nah, Iya, maka ini konsep inilah yang saya pakai walaupun mengaku sebagai waliullah, tetap menggunakan jalur-jalur ulama kita. Nah, mungkin saya menjadi wali, kemudian saya bisa terbang, kemudian saya bisa mendatangkan uang dari langit dan seterusnya. Tapi sampean pernah loh melintasi Apa? laut antara Jawa sampai ke Arab kan? Oh, pernah naik pesawat dulu Iya. waktu eh, apa dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Jeddah itu saya pakai pesawat, nggak terbang saya, nggak. Ini terbang kan sampean kan? Jadi terbang pakai pesawat. Iya, Dulu pernah seperti itu. iya, iya. Dan saya lanjutkan lagi nih Oke. hujah-hujahnya. Eh, manusia ketika menjadi seorang waliullah, tentunya dia tidak akan marah ketika ada orang lain yang menjadi wali, tidak akan cemburu, ya kan? Saya misalkan saya dekat dengan Allah, kemudian melihat panjenengan dekat dengan Allah, saya tidak akan marah, kurang ajar pakai aswad baroza yang baru kemarin belajar agama kok lebih dekat kepada Allah dibandingkan saya. Iya, saya akan bilang kepada Allah, akan jangan mendekati aswad. Tidak mungkin seperti itu. Ketika saya dekat dengan Allah, melihat panjenengan dekat dengan Allah, maka saya justru lebih senang. Maka tugasnya para wali dan para ulama inilah yang apa, orang-orang yang kewaliannya lebih tinggi dibandingkan yang tidak tahu tentang ilmu kan. Tugasnya untuk mengingatkan manusia akan cintanya Allah begitu besar kepada mereka. Tugasnya kan seperti itu. Dakwah kan mengajak mereka agar mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya bahwa kenapa saya mengaku sebagai waliullah? Karena semua manusia itu punya hubungan khusus dengan Allah. Yang hubungan ini tidak bisa diganggu oleh manusia yang lain. End to end. Iya, sendiri-sendiri. Saya punya hubungan khusus dengan Allah. Panjenengan juga punya hubungan khusus dengan Allah yang saya tidak bisa mengganggu pada saat panjenengan sedang bermesraan. Saya juga sedang bermesraan. Kemesraan Anda juga dengan Allah tidak akan terganggu dengan kemesraan saya dengan Allah juga. Iya. Iya kan? Iya. Sehingga bahwa semua manusia punya hubungan khusus dengan Allah, baik yang buruk maupun yang baik, punya hubungan tersendiri dengan Allah. Allah membuktikan bahwa Allah benar-benar cinta kepada manusia dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sangat bisa mengampuni dosa-dosa selama manusianya mau bertobat. Dosa apapun kecuali selain satu, ayyushraka bihi, menyekutukan Allah. Saya lebih cenderung mengartikan ayyushraka bihi bukan menyekutukan. Menyekutukan mungkin orang-orang seperti saya terlalu biasa lah menyekutukan. Kapan saya menyekutukan Allah? Bukan menyekutukan Allah yang dimaksud kita mengatakan ada Tuhan selain Allah, bukan. Tapi walaupun di dalam teks, di dalam mantuknya Al-Quran kan ayat ada maknanya kan ada tiga, ada mantuk. Teksnya kan bunyinya seperti itu, ayyusyraka mengatakan ada Tuhan selain Allah misalkan, itu kan syirik namanya. Tetapi saya lebih cenderung mengartikannya ayyusyraka bihi, menyelingkuhi Allah, menduakan Allah. Ya, menduakan kepentingan Allah juga termasuk kan. Ya iya. Lah iya, Allahu Akbar, kita sholat seharusnya apa? Lillahi ta'ala, agar Allah ridha kepada kita. Iya, tapi ada orang yang sholat itu agar tidak dimarahi oleh orang tua, istri, agar tidak dimarahi oleh guru, mertua dan seterusnya. Nah, itu kan tahapan-tahapan. Artinya di situ masih ada perselingkuhan. Yang itu nggak diampuni itu? Bukan, yang tidak diampuni itu yang jelas mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah itu pasti tidak diampuni. Selingkuh besar itulah. Selingkuh semacam ini yang akan menyebabkan Allah itu cemburu. Cemburu. Nah, kecemburuan itu biasanya kalau orang cemburu itu akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya manusia ketika maksiat biasanya akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Sebagai bentuk kecemburuan Allah terhadap dia. Kenapa sih kau seperti itu? Mas, aku tidak ingin apa kamu seperti itu. Ini teman-teman yang udah mulai bisnisnya jalan, tiba-tiba ambruk lagi, melarat lagi ya, udah mulai kaya melarat lagi,
udah mulai agak cerah, gelap lagi. Itu karena perselingkuhan itu ternyata barangkali ya. Ya, perselingkuhan kecil. Sebenarnya karena Allah mencintai dan cemburu, Iya, supaya dia kembali. kembali pada saya. Sayalah yang benar-benar mencintai kamu, wahai manusia. Sayalah yang bisa menjadikan kamu bahagia. Sayalah, Allah itu maksudnya. Sayalah yang bisa menjadikan kamu menangis. Ingat, kamu bahagia karena saya yang menjadikan. Saya yang mengatur. Kamu sedih karena ada saya, tapi jangan terlalu sedih karena ada saya. Jangan menangis. Kembalilah ke saya. Nah, kalau Saya boleh saya kekasihmu. ambil hikmahnya, mungkin bagi teman-teman yang sedang terpuruk, itu justru Anda sedang dipanggil oleh Allah untuk mendekat, Dikangeni. sedang dikangeni oleh Allah. Maka kembalilah, sholatnya dibaik lagi, sedekahnya, infaknya. Maka kalimat saya adalah waliullah itu ada tujuan. Gitu. Tujuannya yang pertama agar sesama manusia tidak saling menghina. Sehebat apapun kita tidak tahu dia punya hubungan yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan kita. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Jangan kemudian kita merasa sebagai ulama, misalkan, mohon maaf, sayalah yang lebih pantas dekat dengan Allah. Dia tidak. Dia adalah manusia yang lebih rendah dari saya. Tidak mungkin ulama berpikiran seperti itu. Dia, walaupun misalkan saya ulama, misalkan tahu sedikit tentang tafsir, tahu sedikit tentang Al-Quran, tahu sedikit tentang tasrif dan seterusnya, merasa lebih pantas untuk dekat dengan Allah, sementara orang yang suka mabuk-mabukan, mohon maaf, dia jauh dari Allah sehingga saya benci. Tidak seperti itu. Tidak. Artinya siapapun orangnya, dia punya hubungan khusus dengan Allah dan punya potensi lebih dekat kepada Allah dibandingkan saya yang hanya bisa menilai. Karena saya juga punya, tidak pernah tahu. Dan kita juga punya hubungan khusus dengan Allah. Kita memang diperintahkan oleh Allah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi perilakunya bukan orangnya. Kalau orangnya, ingat, dia adalah kekasih Allah. Nah, yang kekasih kan hanya Syekh Abdul Qadir misalkan. Bukan, Syekh Abdul Qadir, saya tidak menafikan wali-wali besar, misalkan wali songo dan seterusnya. Kita tetap bertawasul kepada mereka. Kita walaupun waliullah, saya mengaku sebagai waliullah, tapi kan waliullah yang masih kadang sering mengabaikan perintah sang kekasih. Saya adalah kekasih Allah yang sering menerjang apa yang tidak disukai oleh sang kekasih. Kekasih nakal ya? Iya, kekasih yang nakal, kekasih yang sering bikin kekasihnya cemburu, sehingga sering mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai karena hal itu. Makanya saya mendekat kepada orang yang sudah jelas mendermakan dirinya untuk sang kekasih. Saya mendekat kepada orang yang saya kira lebih dekat kepada Allah, dan itu harus melalui prosedur. Orang yang banyak ilmunya, ulama misalkan, wali songo, ataupun Syekh Abdul Qadir, kan sudah jelas secara keilmuan, sudah jelas secara perilaku, sudah jelas secara banyak hal lah ya. Banyak hal sehingga diakui juga ya. Diakui juga. Makanya bagi kita wali-wali yang nakal-nakal kayak gini yang mendekat kepada mereka lewat ziarah kuburnya, lewat menekib Syekh Abdul Qadirnya, lewat barzanjinya dan seterusnya, lewat tawasulnya dan seterusnya. Karena kita itu memang wali-wali yang nakal, tapi tetap kewalian kita tidak lepas. Selama di dada masih ada iman. Dan ingat, hubungan antar kasih ini bisa putus. Kapan? Ketika diduakan secara fisik, Allah diduakan, disebutkan. Iya, kayak Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu yang pertama itu kan, ini bukti lagi ya, bahwa manusia diciptakan Allah dengan kasih sayang. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia terlahir di muka bumi ini diciptakan dengan kondisi yang fitrah. Nah, fitrah itu dia diberi potensi untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Bersih lah, default. Iya. Karena ini juga ada riwayatnya dulu, waktu Nabi Adam alaihissalam masih di surga bersama Siti Hawa, seluruh manusia ini sudah ada. Seluruh manusia sudah ada. Dalam bentuk? Ya, dalam bentuk mungkin ruhnya. Nah, sudah ada seperti ini. Ini ada riwayat ini di dalam kitab As-Sawi ya.
kalau tidak salah masih di tafsir di surat-surat uh, Al-A'raf ya. Wa id akhadna min bani apa wa id akhadna min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ayatnya kayak kayak gitu kalau nggak salah. Ya, ya, Coba ya. nanti dicari di Ya, ya. Google misalkan wa id akhadna min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ya, ya, ya. Terus apa jenengane wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ah, itu ayat ini Berarti keterangannya. qalu itu menunjukkan semuanya gitu ya. Sudah ada dan Sudah prosesnya dijelaskan di situ. banyak ya. Setelah Nabi Adam ada, dari pori-pori tubuh Nabi Adam itu keluar ruh-ruh seluruh keturunannya termasuk kita. Ya, ya. Berarti nanti jumlahnya sudah ada di situ kan? Berapa banyak orang, dan nanti yang lahir ke dunia ini bergiliran. Pertama kan Nabi Adam. Ya. Terus sampai sekarang kita. Ngantri lah ya. Ngantri kan? Nah, nanti setelah ini kita akan kembali dan bergiliran juga dengan anak cucu kita. Nah, nanti pada suatu masa akan habis orang-orang yang keluar dari pori-porinya Nabi Adam itu. Ketika sudah habis maka kiamat. Iya. Masalahnya enggak ada yang tahu jumlahnya berapa. Iya, iya, iya. Iya. Yang tahu Gusti Allah lah ya. Ya iya, makanya apa? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ada orang yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat itu kapan. Kanjeng Nabi disuruh menjawab oleh Allah, qul sa'atu min amri rabbi atau kama qala, atau qul hiya min amri rabbi. Katakan Muhammad bahwa masalah kiamat adalah urusan Allah. Artinya bahwa dulu semua manusia baik yang sekarang iman ataupun tidak dulu pernah mengatakan bersama-sama di suatu tempat, qalu bala syahidna, nggih Gusti jenengan pangeran saya. Ya, ya. Maka ketika lahir di bumi dia adalah manusia yang dulu fitrah pernah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Termasuk Fir'aun ya. Termasuk Fir'aun. Semuanya. Lo nggak inget ya, nggak mungkin inget lah. Di dalam perut saja kemarin juga nggak inget kita ngapain. Apalagi dulu waktu belum lahir. Aku jungkir balik tadi. Coba gimana maksudnya? Kemutan jungkir balik sesak. Lah ya di enggak. Ketika tahun 10 tahun yang lalu lah kita ngapain saja kan nggak mungkin inget secara detail ya, apalagi dulu waktu masih baru keluar dikumpulkan dalam suatu tempat kemudian kita mengatakan syahidna anta rabbuna ya Allah, kan mesti gak ingat, sudah lupa. Makanya dengan itu sebuah bukti juga bahwa sebenarnya manusia ini diciptakan oleh Allah, siapapun dia, dengan kasih sayang yang penuh. Kemudian ketika di dalam hatinya ada iman, dia punya potensi dan punya hubungan khusus kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus bisa putus ketika dia terlalu ekstrim dalam melakukan maksiat, berlebihan. Dan ketika kita meyakini bahwa seluruh manusia adalah makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, maka kita tidak mudah merendahkan orang lain. Yang punya nasab, mohon maaf ini habaib, jangan mentang-mentang saya zuriyahnya Rasulullah dan ternyata sampai sekarang tidak terbukti kan. Kemudian menuduh atau menganggap orang-orang Jawa yang pesek-pesek hidungnya kayak gitu harus lebih rendah, tidak boleh nikah sama mereka dan seterusnya dengan berbagai alasan. Apalagi orang Jawa ya, nggak boleh menganggap rendah Habib ya. Oh iya, sama saja. Orang Jawa juga nggak boleh. Saya sendiri kan ini masalah habaib, masalah habaib ini. Sampai sekarang guru kita, panglima kita, Gus Abbas, beliau adalah ponakannya Habib Lutfi kok. Dan sekarang masih biasa-biasa saja. Maksudnya tapi tetap urusan keilmuan ya tetap. Tapi masalah tahriman, wa ta'ziman, kemudian menghormati siapapun yang alim tetap di itu teman-teman. Jadi masalah polemik nasab habaib dihormati. Itu ini sebatas, jangan dengan kebencian. Sebatas keilmuan yang sedang diperdebatkan gitu ya. Betul. Tapi nggak usah berimbas pada sikap kita untuk saling membenci, pecah belah. Betul. Makanya ini masalah TIC juga seharusnya disikapi dengan konsep semacam ini. Menurut saya ini. Jangan ada kebencian. Iya. Ingat TIC segitu hebohnya menyerang Gus Abbas. Apalagi Gus Abbas bagi TIC itu kan. Itu TIC punya hubungan khusus dengan Allah yang tidak bisa saya ganggu gugat. Ya, dia punya potensi kedekatan dengan Allah. Maka saya tidak suka sama TIC dengan
Yang tidak saya suka adalah menyerangnya dia ke Gus Apes dengan membabi buta Menyerang seperti guru itu. kita lah ya. Nah itu tidak suka seperti itu. Tapi saya tetap yakin bahwa di dalam hati TIJ ada iman, ada iman. ada Yang takwa. keimanan tersebut merupakan pondasi dasar yang di situ nanti berpotensi dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga kepada habaib. Mereka Biarpun punya mereka toriko masing-masing lah ya, iya, jalannya masing-masing. biarpun mereka dikatakan bukan zuriatun nabi. Biarpun mereka ada yang sudah tes DNA dan terkonfirmasi sebagai gennya ke Yahudi misalkan. Loh mereka ketika alim, mereka ketika lebih dekat dengan kita secara lahir dengan lebih dekat kepada Allah, kita bertawasul kepada mereka, apa salahnya? Iya. Kan seperti itu. Jangan sampai kita yang tidak meyakini habaib sebagai zuriatun nabi, kemudian yang timbul adalah kebencian. Oh, share habaib dari Indonesia misalkan. Kembalikan imigran Yaman ke negeri asalnya misalkan. Nah, ini juga sudah berlebihan lah. Saya kira seperti itu. Ini adalah masalah nasib ini masalah keilmuan. Kita yang meyakini bahwa habaib bukan zuriyatun nabi juga bukan tidak berarti kita membenci. Tidak lantas tidak menghormati. Iya, tetap Kita udah tahriman terbiasa menghormati orang yang biasa kan ya. Iya. Satu itu tujuannya kan agar kita tidak menghina orang lain. Ingat, sejelek apapun manusia, tukang mabok, tukang medon dan seterusnya, dia pun selama punya iman, dia punya potensi untuk dekat dengan Allah. Banyak riwayat di dalam kitab-kitab yang dipelajari di pesantren, orang yang dulu punya dosa begitu besar tetapi kemudian diberi hidayah oleh Allah, dan hidayah seperti saya katakan kemarin bukan dari non muslim kemudian masuk Islam, bukan hanya itu saja. Orang yang sudah punya iman, kelakuannya bejat, kemudian diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia mau kembali juga hidayah. Dan itu terserah Allah ya. Iya. Dan apa tujuan kita mengatakan seperti itu? Agar manusia-manusia yang apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, harus merasa bahwa aku adalah makhluk yang sangat disayang Allah. Yang sedang pacaran misalkan, ingat, walaupun kamu sedang berpacaran tapi kamu punya pacar sejati yakni Allah, yang dia juga harus dimengerti, harus dilakukan laksanakan perintahnya. Jangan kau langgar. Pacaran lupa segalanya, dibawa ke sana kemari, dicicil, diemaki gelem, dipegang mau, dibonceng mau, dan seterusnya. Itu juga melanggar aturan dan akan membuat Allah cemburu. Sehingga apa, nanti putus dia yang kayak gitu. Yang jadi pejabat misalkan, ingat bahwa saya adalah kekasih Allah. Ketika saya korupsi, maka malu lah sama Allah ya. Iya, Allah akan cemburu, Allah akan marah. Yang sedang di sawah misalkan, yang kerjaannya di sawah misalkan, jangan kau geser-geser galeng-galeng itu loh. Batas-batas tanah itu jangan kau geser. Ingat, ketika kamu punya masalah kurang lebar sawahmu misalkan, adukan sama sang kekasih. Iya. Nah, dan Allah memfasilitasi kita agar ngapel setiap hari kepadanya, setiap hari paling nggak 5 waktu. Itu harus. Kalau kita sampai tidak ngapel 1 hari 5 waktu, seperti halnya orang pacaran disuruh ngapel malam minggu tapi dia tidak pernah datang, marahlah sang kekasih. Diblokir nanti. Iya, namanya diblokir. Nah, ini tujuan saya mengaku sebagai waliullah, artinya bukan saya saja sebagai waliullah, tapi semua makhluk yang punya iman di dalam dada, ataupun yang sekarang tidak punya iman dan tidak tahu kan suatu saat dia akan diberi hidayah sehingga dia lebih iman daripada saya kan, mungkin saja. Hakikatnya adalah makhluk yang disayang Allah. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kan kalau kita ngambil tentang wali gitu ya, tentang wali itu kan ada banyak terminologi lah ya, kayak semacam gini, ada penggolongan loh ya kan tadi ya. Ada wali abdal, ada wali mastur, wali apa, banyak macam itu ya. Kalau penjelasannya wali yang kayak gitu itu gimana, Dad? Misalnya ini apa ya namanya, kita perlu semacam kayak kejelasan lah ya, supaya kita nggak salah mengkultuskan orang, kan itu bahaya. Betul. Nah, ini juga ketika kita
menghormati orang berlebihan itu juga tidak dibenarkan oleh agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memperkenankan hal itu. Dulu para sahabat juga mungkin berlebihan mencintai Rasulullah, sehingga ditegur, "Ama Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi Rasul, afa immata awing kutila Tahu, betul. qalabatum." Iya kan? Ingat Muhammad hanya apa? Hanyalah Tidaklah seorang Muhammad utusan. kecuali hanyalah seorang Iya, utusan. jangan diposisikan sebagai Tuhan. Iya, iya, iya. Nah, itu kita juga mencintai seorang waliullah, misalkan eh, orang-orang Mama besar. Ustadz Wahib Ya illa misalkan waliyun. seperti itu. Kemudian jangan berlebihan dicium kakinya. Eh, Kemudian ya berlebihan lah, itu kan tidak dibenarkan. Kita mencintai mereka, kita mengikuti mereka, kita tahriman wa ta'ziman terhadap mereka, tapi sesuai porsinya. porsinya. Ada porsi-porsi Iya, batasan-batasan. dan jangan lupa bahwa kita mendekat kepada wali, di dalam diri kita juga punya hubungan khusus kepada Allah yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Siapapun. Iya, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Bahkan ada riwayat yang saya kira ini perlu diingat-ingat betul oleh kita. Apa itu? Orang yang sangat pendosa Uh-uh. diusir oleh masyarakat karena saking banyaknya dosa, diuji oleh Allah sehingga yang dulunya dia kaya raya habis hartanya. Iya, yang dulu dia orang terhormat hilang kehormatannya karena sebuah dosa, sehingga tidak ada orang yang mau mendekati dirinya, sampai diusir, disingkirkan oleh masyarakat, dan dia suatu saat berada di tong sampah bersama babi kan. Ya, ya. Ada hadisnya itu loh. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Karena manusia pada titik tertentu nanti akan merasakan sebuah kondisi di mana tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah. Sudah tidak bisa meminta ke siapa Iya, lagi. tidak ada sahabat yang katanya paling hidup semati untuk kekasih manusia ya gitu ya. Iya. Ternyata dalam kondisi tertentu mereka hanya butuh kepada Allah. Ya. Akhirnya tidak ada tempat yang bisa mengadu kecuali hanya pada Allah. Kepada Allah. Iya. Sehingga manusia ini yang sang pendosa ini menyebut nama Allah, Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, sehingga suaranya ini naik, didengarkan oleh Allah dan ditolak oleh malaikat karena suara pendosa. Tapi malaikat pun menolak ya? Menolak karena memang dari suara pendosa. Tapi pada ujungnya Allah melarang malaikat untuk menghalangi dia agar sampai ke Allah, karena Allah saking cintanya kepada dia dan dia sudah menjawab cinta Allah. Artinya saya seperti tadi mengatakan itu kan, Allah itu mengatakan kepada manusia, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Walaupun waliyun itu kadang diartikan sebagai nasirul ladzina amanu. Nasir. Al-waliyu ay nasir. Al-wilayah an-nasru juga bisa itu kan, pertolongan, menolong. Nah, bahwa Allah itu benar-benar sayang kepada makhluknya. Semuanya. Semuanya. Dia pendosa kayak dia bukan, kayak artinya asal masih ada iman di dalam dada. Allah. Ya, jadi teman-teman yang ya kita kan sering banyak dosa ya. Namanya kita sering alpa, sering lalai, sering lupa, sering menuruti nafsu. Jadi jangan putus asa, jangan beranggap bahwa Allah tidak mengampuni kita. Tetaplah kita kembali kepada Allah, walaupun itu kayak tadi yang sudah demikian hancurnya kehidupannya aja masih tetap diterima oleh Allah. Allah menerima pertobatan kita. Jadi apalagi yang cuma mungkin kayak sampean kayak gitu ya, dosanya ya walaupun sebesar gunung gitu ya, tapi masih terbuka pintu tobat gitu ya, maksudnya. Iya, terus tadi yang panjenengan tanyakan masalah istilah-istilah jabatan-jabatan wali ya. Para wali itu yang memang itu kan dibikin istilahnya oleh ulama-ulama kita kan. Ada wali autad, ada wali abdal, ada wali kutub, wali batal, wali kutub, wali malamatiyah, dan seterusnya sampai ada 500 tingkatan kalau tidak salah. 500 tingkatan. Iya. Kalau disebutkan di satu video terlalu banyak ya. Saya juga nggak hafal. Hafal ya.
Tapi ada Iya, di kitabnya kan sudah ada. pernah menghatamkan. Sampai udah pernah baca itu ya. Apa kitabnya itu? Lupa. Yang apa Hilyatul Aulia apa? Saya yang pernah baca dan terkesan sampai sekarang kitab Al-Mu'jizat wa Karamatul Auliya. Iya, itu sebenarnya karyanya Ibnu Taimiyah itu. Yo, tapi terkesan betul. Di situ ada kalimat yang berbunyi demikian. Kun toliban lil istiqomah. Wala takun toliban lil karomah. Fa inna nafsa muncabilatun li talabil karomah wa rabbuka yatlubu binkal istiqomah. Mungkin saya sudah pernah mengatakan ini. Kita manusia ketika melakukan sesuatu jangan kemudian minta keramatnya. Karena sekarang kan banyak manusia mengartikan wali itu yang keramat-keramat. Wiridon. Ya, Banyak-banyak supaya keluar keramatnya. Nah iya itu. Supaya sakti, supaya kebal, supaya. Ya, itu mistik bukan keramat. Itu bukan keramat, Bukan. mistik ya. Iya. Sesuatu yang apa namanya, yang di luar nalar, yang di luar adat kemudian muncul dalam diri manusia itu enggak semua karomah. Oh gitu ya tadi. Iya. Ada yang namanya istidraj. Iya. Sesuatu yang di luar nalar yang diberikan oleh Allah kepada nabinya dinamakan mukjizat. Sesuatu yang di luar nalar yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya dinamakan karomah. Sesuatu yang di luar nalar yang diberikan oleh Allah kepada para ulama dinamakan maunah. Ya, itu ada itu. Nah, kalau istidraj itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia pendosa. Jadi orang ahli dosa, ahli maksiat, Iya. bisa jalan di atas air. Gitu. Ya, itu mungkin istidraj. Tapi enggak boleh kita. Itu istidraj itu bukan wali itu, jangan. Iya, kita nggak boleh nuduh orang. Iya. Nggak boleh justifikasi. Iya, itu kan untuk diri kita sendiri kan, untuk menilai diri kita sendiri agar semakin dekat dengan Allah kan seperti itu. Terus kembali masalah konsep saya dengan istilah-istilah wali tersebut. Kemudian ketika panjenengan mengaku sebagai wali, wali apa? Wali abdalkah, wali masturkah, atau wali apalah gitu. Kemudian menggeser posisi Syekh Abdul Qadir misalkan atau menghina kewalian beliau, tidak sama sekali. Tidak. Kedekatan Allah, kedekatan manusia dengan Allah kan semuanya kan beda kan, tapi masing-masing punya hubungan. Saya kan bilang punya hubungan, karena punya hubungan itulah yang namanya pacaran. Saya lagi punya hubungan dengan si A misalkan, berarti kan saya lagi pacaran sama dia, walaupun saya juga punya hubungan sama si B. Saya kan yang jelas punya hubungan. Dan punya hubungan itu artinya saling ada kasih sayang. Nah, dan kasih sayang ini lebih saya artikan sebagai wali. Karena ada kasih sayang itu. Nah, tingkatan-tingkatan kedekatan manusia dengan Allah itu diukur dengan ibadahnya. Semakin dia ibadahnya maksimal, bernilai di hadapan Allah, maka akan semakin dekat seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Qadir Al-Jilani itu seluruh nafasnya kan hanya untuk Allah, keluar masuk Allah, 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 ya sehingga seperti Syekh Abdul Qadir lah. Ada manusia yang sama sekali, ada manusia yang sebenarnya Allah sangat mencintai dia dan dia sebenarnya mencintai Allah, tapi cintanya tertutup karena maksiatnya, karena dia tidak pernah mengingat Allah, karena dia selalu melanggar apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah. Dia tidak pernah memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Untuk ngapel saja 5 hari sekali tidak pernah, sehingga apa, kewaliannya itu tertutup. Tapi sebenarnya kan punya hubungan. Mungkin seperti itu, nggak menggeser sama sekali. Makanya orang-orang seperti kita yang kewaliannya itu terganggu dengan maksiat, alangkah lebih baiknya mendekat dengan orang-orang yang sudah jelas-jelas dekat dengan Allah. Tapi tetap ingat bahwa di dalam diri kita ada sifat wilayah. Jadi gini, misalnya kayak gini gambarnya tuh ya. Selama ini kan yang dibayangkan oleh orang-orang seperti saya kan, wali itu adalah orang-orang yang begitu dekatnya dengan Allah, dia punya pengalaman spiritual yang berbeda. Ya. Itu kalau Ustadz gimana pengalaman spiritualnya tadi? Adakah yang bisa diceritakan atau malah rahasia? Ya enggak, semuanya saya ceritakan ya, walaupun enggak mungkin semua ya. Saya punya masing, saya kira semua manusia punya pengalaman spiritual dengan Allah, semuanya punya. Hanya aja ada yang disadari, ada yang tidak, kemudian ada yang kemudian meneruskan ataupun memupuk
pengalaman-pengalaman itu dengan keilmuan sehingga dia semakin dekat dengan Allah, ada yang tak peduli gitu kan. Tapi tetap hubungannya masih ada, Tetap ada. tetap masih ada, dan tetap masih pacaran ya. Iya, Kalau pengalaman saya sendiri kan karena saya hidupnya dari kecil itu di lingkungan yang alhamdulillah seneng ngaji gitu kan. Dari kecil saya ngaji ke orang tua, lulus SD saya dibuang ke pesantren sampai menjelang nikah gitu kan baru pulang. Pasti punya pengalaman spiritual yang saya kira enggak mungkin sama dengan yang lain. Misalkan masalah ekonomi, saya ingin uang yang karena dengar cerita-cerita yang macam-macam itu kan, melakukan sebuah ritual wirid lah misalkan, ingin uang segera datang. Pernah itu? Ya pernah, karena saya mungkin salah mengartikan aurat untuk hal-hal semacam itu. Pernah dulu, karena ada memang sebagian kiai-kiai kita yang mohon maaf ini kan mengajarkan kayak gitu ya. Ya sebenarnya bukan mengajarkan ya, memberitahu lah. Tahu. Ada memang kitab karyanya Syekh Abdul Hasan Ali Asy'ari kalau nggak salah, namanya kitab Asirul Jalil fi Khusuisi Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Saya pernah baca, bahkan pernah menerjemahkan dulu. Gimana? Itu ada membaca Hasbunallah wa Ni'mal Wakil dengan teori tertentu dan dengan bacaan jumlah tertentu nanti bisa mendatangkan sesuatu. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan teori tertentu, dengan jumlah tertentu, dan oleh orang tertentu, itu bisa mendatangkan sesuatu tertentu juga. Misalkan uang, ada. Tapi mohon maaf, untuk masalah ini, saya bukan ahlinya. Tapi ada memang kitab yang namanya Al-Awfaq. Masalah hikmah ada nanti aurat tertentu agar bisa berbicara dengan daun, karena daun adalah makhluk Allah, maka dia punya kehidupan, dan kehidupan tersebut kita coba masuki sehingga dia bisa berinteraksi dengan kita. Daun kamu buat obat bisa enggak? Oh iya, obat apa, dan seterusnya. Oh, obat diabetes harus dicampur dengan daun ini, sehingga banyak ulama yang meramu dari daun-daun tersebut sehingga menjadi obat tertentu ada. Itu luar biasa, makanya benar firman Allah dalam akhir surat Al-Kahfi yang seperti saya katakan kemarin, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lama fital bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Saya kembali masalah wali tadi. Pengalaman dulu. Pengalaman belum selesai. Iya, seberapa jauh kesesatannya? Kemudian lucunya di mana, itu yang saya cari. Betul, dulu pernah saya gini. Apa terus terbukti sampai terus ampuh tiba-tiba datang uang gitu, jatah miliaran, atau kemudian zong apa gimana ceritanya? Ya, saya dasari lagi karena ada sebuah kitab yang membahas tentang usul fikih, namanya kitab Jam'ul Jawami'. Itu kitab usul fikih. Di terakhir bab ada pembahasan yang namanya maqamut tajrid wa maqamul asbab. Ini jadi kemana-mana ya. Apa ngobrol bebas sampai ya oke, sampai habis baterainya ya. Ada orang yang memang tidak memerlukan untuk tasabub di dalam mencari rezeki. Ya, perlu ada sebab lah ya. Iya. Dan itu dibenarkan oleh agama. Cara kita membenarkan. Ayatnya juga banyak gitu ayatnya. Banyak kayak gitu. Iya. Bahkan di dalam sebuah kitab Salalimul Fudula kalau nggak salah, atau Kifayatul Atqiya, itu manusia sebenarnya nggak usah bergerak kemana-mana kalau dia masih punya jatah hidup, tetap dikasih makan sama Allah, tetap dikasih rezeki. Sehingga misalkan diibaratkan dia berada di sebuah gua, ditutup guanya, tetap ada nanti rezeki yang datang, makanan, kalau masih ada jatah. Iya, dan itu boleh dicoba. Tapi mohon maaf, kalau mau mencoba yang semacam ini, ada teorinya. Teorinya adalah ridho. Misalkan nanti rezekinya adalah kematian, dia juga harus ikhlas. Nah ini yang susah. Makanya dulu saya pun, karena tadi masalah pengalaman, dan ini didasarkan masalah maqamul asbab dan maqamul tajrid ya.
Tajrid itu memang sudah tidak perlu berurusan dengan apapun, hanya dengan Allah. Iya. Berarti dia sudah ikhlas lillahi ta'ala, betul apapun yang dia laksanakan, aktivitasnya hanya untuk Allah, sehingga pasti akan dijamin oleh Allah apapun itu. Dan saya mungkin maghrur. Nah, orang yang berada di makom asbab tetapi dia tidak mau bekerja sehingga menginginkan sesuatu datang sendiri, namanya maghrur. Terbujuk oleh sesuatu yang seperti itu sementara dia tidak mampu. Kalau orang yang seharusnya sudah tidak bekerja tetapi dia tetap bekerja, namanya inhitot, atau inhitot itu turun derajat. Orang yang seharusnya sudah ibadah saja kepada Allah, tidak usah mikir duniawi itu, tapi dia masih ngejar-ngejar duniawi, namanya turun derajat. Nah mungkin saya maghrur waktu itu, terkurung maghrur. Saya waktu itu di pesantren ya. Masih butuh Masih nyari ya, ikhtiar, saya tidak mau. Jadi sebenarnya bukan tidak mau ya. Dan saya waktu itu melakukan hal ini juga berdasarkan data ya, ataupun ilmu gitu. Berarti kan itu semacam kayak eksperimen ya. Iya eksperimen lah, eksperimen juga boleh. Nyoba ini. Iya. Coba kalau ini kita praktekkan apa yang terjadi. Iya betul. Gimana ceritanya? Ceritanya kayak gini. Waktu itu saya lagi butuh uang banyak. Saya lagi demen sama cewek itu. Ya. Dan kebetulan waktu itu saya tidak berani minta uang sama orang tua. Maka saya gunakanlah kemampuan yang lain. Oh Allah itu kan mampu melakukan segala hal. Maka saya libatkan Allah dalam kepentingan percintaan. Iya, dalam kepentingan percintaan saya. Masya Allah. Ya kan, ini pengalaman ya. Iya. Dan saya kira waktu itu saya juga tidak salah. Walau karena nggak tahu kan. Iya. Ini kan masih di pesantren, masih kita belajar. Nah, makanya kalau yang di pesantren jangan usah pacaran ya. Sehingga ada makalah, wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya ciptakan dari air segala hal yang hidup. Saya punya ayat itu waktu itu, punya dalil lah. Itu wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayyin, itu ayat apa bukan, saya kayaknya bukan ayat itu. Tapi kalau nggak salah diskusi atau apalah. Yang gimana? Ya wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan saya ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Semua makhluk hidup ini diciptakan dari air. Kayaknya sih Quran itu. Tapi Quran ya? Kayaknya Quran itu. Coba nanti di-googling, tapi kayaknya bukan deh. Maka tapi tetap ada pengecualian. Iblis kan dari api. Ada pengecualian. Ya, langsung ke ceritanya tuh. Oh iya ya, ceritanya terus karena saya punya hujah seperti itu, dari air akan tercipta segala hal yang hidup. Dan kemudian saya punya inisiatif dengan berbagai aurat dan seterusnya. Saya pegang saya bawa botol aqua, saya kasih air. Nah, di dalam air ini saya kasih kertas dengan harapan kertas ini akan berbalik menjadi uang pecahan ratusan ribu. Gila kan? Iya. Tapi memang setahu saya Allah waktu itu kan mengabulkan. Dan bukan sekedar berarti Allah jadikan kertas ini menjadi uang, tidak. Saya melakukan ritual. Pada saat itu malam Ramadan, dan saya yakin pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Iya. Dan Lailatul Qadar pada saat itu saya meyakini Lailatul Qadar ada teorinya juga. Ada sebuah syair di dalam kitab teori ya. Oke lah, itu malam Lailatul Qadar. Sebentar, ini biar datanya lengkap. Saya meyakini itu malam itu Lailatul Qadar karena ada kitab yang mengatakan orang-orang dahulu itu meneliti Lailatul Qadar. Ketika malam Ramadan diawali hari ini, maka Lailatul Qadar tanggal ini. Itu di dalam kitab Umairah kalau nggak salah. Sarahnya kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin apa? Iya, Minhajut Thalibin kalau nggak salah. Intinya saya mau mengatakan bahwa malam itu Lailatul Qadar ada teorinya. Dan saya lihat juga, bintang ini nggak begitu terang. Seterusnya, semuanya saya yakin itu. Yakin banget ya. Yakin Lailatul Qadar. Sehingga saya sholat maghrib, buka kan, di Ramadan buka puasa. Setelah sholat maghrib, baca aurat saya. Setelah baca aurat selesai, yang ngerokok. Bentar ya, selesai saya udah ngerokok waktu itu. Setelah sholat maghrib selesai, isya, saya sholat isya sendirian. Kenapa sendirian? Karena saya punya ritual. Dan tidak akan mungkin ada yang mau mengikuti saya, dan saya nggak bisa mengikuti orang lain karena ritual saya khusus waktu itu. Sholat isya.
Rakaat pertama saya baca suratannya Yasin. Hmm. Murattalan ditartil. Berarti kan lama. Pelan-pelan. Dan saya nikmati karena kebetulan waktu itu sedikit saya tahu artinya Yasin wal Qur'anil Hakim. Saya hayati betul. Karena saya lagi butuh. Ya, Dan butuhnya nggak main-main, menjadikan kertas jadi botol uang. jadi uang. Ya, mantap. Saya nangis-nangis kayak gini. Masya Allah. Setelah itu apa? Rakaat kedua Yasin juga. Yasin lagi. Berapa kali Isya? 2 kali saya baca Yasin dalam kondisi berdiri. Selesai saya sholat lagi ba'diyah Isya. Rakaat pertama Yasin. Ketiga Yasin. Di rakaat kedua juga Yasin. 4 kali. Sebelum tarawih saya sudah baca 4 Yasin 4 kali. Dalam kondisi berdiri semua. Dan murattalan pelan. Ya. 4 kali. Kebayang. Setelah itu tarawih. Dan tarawih saya 20 rakaat. Yasin semua. Setiap rakaat saya baca Yasin. Hampir sampai subuh. Ya. Setelah tarawih langsung witir tidak. Saya sholat tahajud dulu. Yasin juga. Semuanya Yasin. Karena saya juga baca kenapa harus Yasin itu ada keterangannya. Dan setelah saya sholat tahajud ini juga nanti mungkin yang tanya kamu belum tidur kok sholat tahajud tidur. Sholat tahajud itu harus tidur dulu. Boleh nggak tidur dulu kemudian sholat tahajud karena pada saat itu saya ngomongin tidur. Nah setelah itu kan selesai sampai hampir subuh. Setelah subuh saya mengharapkan aqua isinya uang ratusan ribu yang saya ambil dah habis-habis. Iya. Yang terjadi apa? Ini. Saya nggak berani buka. Nggak berani buka malah ya. Takut kalau ternyata masih jadi kertas. Sampai 3 hari. 3 hari. 3 hari. Maka 3 hari inilah saya bahagia. Tetap Allah mengasihkan saya kebahagiaan. Kenapa bahagia? Saya punya harapan ada uang yang tak habis-habis, walaupun hanya harapan. Tapi saya takut membukakan, takutnya apa? Takut kecewa ya? Iya takut kecewa. Tapi tetap penasaran karena yang saya butuhkan uang dan tujuan saya uang, maka saya harus membuka. Hari ketiga saya buka. Ternyata, Masya Allah, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Part 2. Close temenan ya? Ya enggak. Kita kerjain netizen yang nyimak. Iya. Enggak part 2. Lanjut ini. Okay. Yang terjadi adalah kertas ya kertas. Kertas adalah kertas. Artinya saya maghrurun, terbujuk dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang sama boleh dong ditulis di komentar ya. Yang mau mendatangkan harta miliaran. Iya. Dengan aurot. Saya juga sebenarnya apalagi suruh bayar uang muka dulu. Iya, nah itu repot itu. Kita lanjutkan lagi dulu nanti ya, Dan. Kapan? Ini mumpung lagi saya gacor ini. Ini gimana ini? Biar jadi satu file dulu. Hah? Ini takutnya nggak bisa di copy kayak gitu kok. Ya biar dia yang mau ngopi suruh beli HP baru. Masa nggak modal? Kita lanjutkan di part 2. Jadi kita cut dulu obrolan kita yang ini dan kita tutup dulu dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ingin yang urung closing kok ditutup bae. Kok gesit? Bismillah, walhamdulillah. Tetap di akhir kalam ya ada hadis yang mengatakan awaluma kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u fahuwa abtar. Berarti juga akhirnya harus ditutup dengan sesuatu yang baik juga. Oke lah. Ya. Akhir kalam dari sesi ini adalah obrolan yang direkam. Ini adalah curhatan yang direkam. Ini adalah sebuah unek-unek yang direkam. Kemudian dibagikan kepada orang banyak. Apabila ada manfaatnya silakan diambil. Apabila saya salah ya silakan dikritik. Tapi mohon dengan sangat agar jangan menggunakan nafsu dan jangan atas nama kebencian karena saya tidak membenci siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila saya ternyata salah,
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kalau misalkan saya urusan wali ini ternyata berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan mau memberi petunjuk kepada saya sebenarnya siapa wali Allah itu yang dikehendaki oleh Allah. Apakah hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah hanya mereka-mereka yang punya ilmu yang banyak, apakah hanya mereka-mereka yang ibadahnya getol. Kalau seperti itu, lantaskah kepada siapa kita-kita yang dosanya banyak harus mengadu, kan bingung. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim wa baraka wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan diikat Pak Operator.